Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tahapan-tahapan yang kita gunakan untuk mencari reaksi perletakan. Apapun bentuk strukturnya, tahapan-tahapan inilah yang selalu akan digunakan. Sehingga saya merasa perlu untuk memberikan tahapan-tahapannya simpel mungkin sehingga kalian bisa ingat terus walaupun sudah di semester-semester berikutnya. Oke, jadi materi dari Mekanika Teknik 1 adalah mencari reaksi perletakan baik di balok, di portal, maupun di rangka batang. Untuk kesemuanya itu umumnya menggunakan tahapan seperti ini. Oke, nah pertama yang paling penting dan sering sekali dilupakan adalah menggambar soalnya. Jadi soalnya itu harus digambar kembali, pastikan sudah lengkap tumpuannya, di mana sendi, di mana roll ataupun jepit, kemudian letak dari gaya-gayanya. Jarak-jaraknya juga sudah lengkap ya. Jadi menggambar soal ini sangat penting sekali karena kita tidak bisa masuk ke tahap 3, 4, 5 kalau digambar kita belum lengkap. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adanya beban merata dan tidak merata. Itu kalian juga harus menggambarkan beban ekivalen terpusatnya. Tidak usah dipisah. Rata-rata di tugas kemarin, kalian pisah antara soalnya, kemudian kalian buat lagi untuk beban merata atau tidak merata yang ada. Nah, sekarang kalian harus ingat bahwa tidak perlu dipisah. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian dipisah, biasanya gaya-gaya yang lainnya kalian lupa untuk menggambarnya kembali. Jadi, gambar ini, tahapan pertama ini hanya satu kali, yaitu menggambar soalnya, ya, lengkap dengan tumpuannya, kemudian lengkap dengan gaya-gayanya, lengkap dengan jaraknya, plus jika ada beban merata atau tidak merata, digambarkan juga beban ekivalennya. Oke, jadi maksudnya seperti ini. Ya, jadi saya berikan contoh untuk em, oke, saya berikan contoh. Menggambar soalnya harus jelas yang mana sendi, yang mana roll. Jadi kalau gambarnya seperti ini tentu kita belum tahu yang mana sendi dengan yang mana roll. Jadi harus kita perjelas yang mana yang roll. Setelah itu jarak-jaraknya ya yang di soal itu harus lengkap juga. Misalkan ada jarak-jarak seperti ini harus dituliskan. Setelah itu P-nya berapa harus dituliskan lengkap dengan satuan, Q-nya juga berapa lengkap dengan satuannya. Oke, nah setelah itu biasa kalian memberikan inisial, yaitu misalkan di sini A, di sini B, di sini C, di sini D, itu harus lengkap. Ya, nah di sini ada beban merata. Berarti kita kembali lagi menggambarkan Q besarnya sama dengan tulis hasilnya kilogram, yaitu kilogram, yaitu kilogram dalam satu gambar, kemudian berikan juga jaraknya. Oke, bisa dilihat berarti kita yang belum tertulis di sini adalah eh, satuan, kemudian inisialnya, ya, yaitu A mana, B mana, C mana, ya, seperti itu.
Nah, jika misalkan sudah aman semuanya, ini ya sudah aman, gambarnya lengkap, baru kita ke tahap yang kedua, yaitu kita menggambar reaksi perletakan dan ingat harus ada arahnya. Reaksi perletakan itu berada di tumpuan atau di sendi atau roll atau jepit. Jadi kita harus menggambarkan reaksi perletakannya. Jadi reaksi perletakan kita gambar. Kalau sendi berarti ada dua, ya. Ini VA, terserah simbolnya nanti ya. Ada yang pakai RAH, ada yang pakai RAH, dan RAV juga boleh. Yang penting ada gambarnya. Kemudian ini VB. Jadi di sendi ada dua gambar, di sendi ada dua gambar, kemudian di roll hanya satu yaitu vertikal. Dan arahnya, ingat harus ada arah kemana dia, ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ke bawah. Terus arahnya bagaimana, Bu? Terserah. Ya, terserah arahnya ini. Karena kita baru menganggap. Logikanya kalau semua arahnya ke bawah berarti reaksi perletakannya pasti ke atas. Kemudian jika tidak ada gaya horizontal berarti HA-nya tidak perlu digambar. Ya, tetapi kalau misalkan ada reaksi horizontal maka di sendi harus digambarkan dua. Oke, setelah reaksi perletakannya, nah ini yang biasa lupa adalah arahnya. Oke, jadi setelah ada arahnya, baru kita mulai menghitung reaksi perletakan dengan bantuan tiga persamaan, yaitu sigma M sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma V sama dengan 0. Kenapa harus semua sama dengan 0? Agar kita punya bangunan stabil, ya, statis. Ya, tidak bergerak-gerak. Jadi walaupun dia dibebani, maka balok kita tidak akan berubah bentuk atau berpindah tempat. Oke, untuk sigma MA akan saya terangkan di slide berikutnya. Oke, jadi yang pertama adalah kita menggunakan persamaan bahwa sigma M, jadi momen semua yang terjadi akibat pembebanan itu harus sama dengan 0. Apa yang kita perbuat pertama adalah harus muncul anggapan. Ya, jadi pada slide sebelumnya anggapan adalah arah reaksi perletakan, sedangkan untuk di sigma M adalah arah dari momen kita. Ya, jadi kita harus memberikan anggapan. Oke, kita selalu sepakat kita kalau dia searah jarum jam dia plus. Makanya di tugas selalu ada di sini anggapannya, jangan dilupa. Oke, jadi anggapannya kalau dia searah jarum jam plus. Setelah itu apa yang kita lakukan? Yaitu kita mencari gaya yang ada di situ. Gaya ini berarti termasuk reaksi perletakan, termasuk beban. Ya, jadi gaya ini ingat semua yang di situ. Mau vertikal, mau horizontal, mau reaksi perletakan, mau bebannya yang dari soal, itu adalah gaya. Kemudian dicari jaraknya. Jaraknya terhadap apa? Terhadap titik yang kita cari momennya. Ya, jadi gaya di sini yang masuk semua beban, semua reaksi perletakan, kemudian jaraknya ke titik yang kita cari. Makanya di sini harus jelas sigma M apa yang kita cari. Ya, jadi pada saat kalian kerja tugas ini, ya, di sini ada dua yang diperletakkan. Nah, kita pergi lihat perletakan kita tadi. Nah, perletakan kita tadi menyebutkan bahwa perletakan itu di A sama di B. Berarti sigma M-nya itu ada dua, yaitu sigma momen di A dan sigma momen di B. Oke, jadi biar tidak salah-salah lagi, sigma M apa ini yang akan saya cari, yaitu yang di perletakan.
ya, yang diperletakkan. Oke, kita pindah lagi. Berarti di sini adalah sigma MA sama dengan 0 dan sigma MB sama dengan 0. Ini anggapannya jangan lupa bahwa searah jarum jam itu 0. Oke, nah baru kita cari gaya kali jaraknya. Tanda plus dengan minus itu sesuai dengan anggapan. Jadi kalau kita putar pakai jangka, misalkan dia arahnya searah jarum jam, otomatis tandanya adalah plus. Ya, tapi kalau kita putar dia berlawanan arah jarum jam, berarti dia negatif. Putar kemana? Putar acuannya apa? Ya, tergantung. Kalau di sigma MA sama dengan 0, berarti titik A jadi acuan. Ya, jadi titik A yang jadi acuan. Jadi ini A, berarti P-nya jaraknya terhadap A. Ini dia jarak. Nah, kalau misalkan nanti di B, jaraknya P terhadap mana? Ini lagi jaraknya. Ya, jadi jarak di sini rumusnya satu. Gaya kali jarak. Tapi jaraknya ini harus dilihat pada saat kita MA, berarti jaraknya ke titik A. Tetapi pada saat MB, jaraknya ke titik B. Oke, kemudian tanda plus minus tadi saya sudah sampaikan sesuai anggapan kita. Kemudian lanjut lagi ke tahapan berikut. Setelah dikali-kali, ya kan? Jadi setelah dikali-kali, kalau misalkan reaksinya nilainya plus, ya, maka arahnya sesuai dengan gambar. Gambar apa? Gambar ini. Bukan gambar yang tadi. Nih, ya, gambar yang ini. Kan ini tadi anggapan kita. Nah, kita mau tahu anggapan arahnya benar atau tidak. Nah, dari tahapan ini. Oke, jadi misalkan di sini kita mencari VA, ya, berarti sigma MB sama dengan 0. Oke, berarti VA kali jaraknya dan seterusnya sama dengan 0 sesuai dengan soalnya dan bebannya, maka VA kita dapatkan misalkan plus 5 kilogram. Nah, plus 5 ini baru besarnya. Padahal kita di ilmu sipil selain besar harus ada arah. Arahnya kemana? Karena dia plus, maka arahnya sama atau sesuai dengan yang kita gambar. Nah, yang kita gambar silakan lihat. Oh, kita gambar ke atas. Berarti di sini langsung kita beri tanda ke atas. Terus, misalkan kita tadi gambarnya kan ke atas ini VB ya. Nah, kemudian kita cari lagi sigma MA sama dengan 0. Baru arahnya jangan lupa. VB kali apa semuanya ternyata hasilnya plus 10 kilogram. Nah, tandanya apa? Karena dia plus, maka tandanya harus sama dengan yang kita gambar tadi. Oh, ke atas. Berarti dia ke atas. Nah, berarti anggapan kita tadi, nih, benar. Ya kan? Karena plus. Ini tadi kan masih anggapan. Ya, kita belum tahu ini. Nah, sekarang kita sudah tahu yang benarnya adalah di sini arahnya. Nah, ini tadi saya mau menjelaskan. Kalau misalkan saya dapat minus, Bu. VA sama dengan minus 5 kilogram. Maka sudah benar bahwa besarnya 5. Tetapi arahnya ternyata terbalik dari anggapan kita. Nah, kita lihat anggapan kita ke atas. Berarti kita perbaiki di sini kita bilang bahwa VA ke bawah. Oke, jadi bisa ya apa yang dimaksud langkah 4 dengan langkah 5. Tergantung dari hasil yang didapatkan di sigma moment. Kemudian yang berikut adalah sigma horizontalnya.
sigma horizontal. Kita bisa lihat mirip-mirip ya. Nah, sigma horizontal mirip. Jadi anggapannya dulu. Nah, kalau horizontal itu anggapannya bukan lagi searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, tetapi dia ke kanan atau ke kiri. Nah, kita mengambil biasanya kalau dia ke kanan, dia plus. Oke, nah berarti kalau kita menggambar ini harus seperti ini. Ini tidak perlu AB. Kalau momen yang perlu AB. Terus yang perlu apa? Yang perlu adalah hanya gaya yang horizontal saja yang ikut. Baik beban maupun reaksi perletakan. Ingat, hanya yang horizontal. Terus tanda plus minusnya ya sesuai anggapan ini. Nah, inilah fungsinya. Jadi kalau misalkan dia ke kanan, kita kasih plus. Kalau dia kiri, kita kasih minus sama dengan 0 akan didapatkan. Misalkan kalau ada HA-nya tadi, misalkan dapat plus 2 kilogram. Nah, plus berarti anggapan sudah benar. Anggapan ya, ini saya perbaiki dulu. Oke, jika dia dapat plus, maka arah sesuai gambar. Gambar yang mana? Gambar ini, Bu? Bukan. Gambar pada saat awal sekali kita menggambar. Ya, yaitu ini. Jadi kalau dia plus berarti benar dia ke kanan. Ya, jadi ingat, bukan di sini kita lihat, tetapi di gambar yang pertama. Oke, maka di sini kita sudah bisa memberikan kesimpulan, oh gambarnya sama yang tadi saya gambar pada saat awal. Nah, kalau misalkan dia hasilnya minus, HA sama dengan minus 2 kilogram. Berarti ini besarannya 2, tetapi arahnya terbalik dengan arah yang kita gambar. Tadi kita gambar apa ya? Nah, kita pergi lihat. Tadi kita gambar dia ke kanan. Berarti yang benarnya ternyata dia arahnya ke kiri. Oke, ini untuk sigma horizontal. Kalau misalkan untuk sigma vertikal juga seperti itu ininya arahnya. Hanya yang ikut adalah gaya vertikal. Nah, kemudian eh, arahnya juga plus minus sesuai dengan arah gambar. Tetapi seringnya, umumnya, sigma vertikal sama dengan 0 itu digunakan untuk mengontrol semua hasil kita, terutama reaksi perletakan yang arahnya vertikal. Oke, jadi untuk mengontrol apakah ya tadi nilai kita ini VA itu 5 kilo arahnya ke bawah atau 5 kilo arahnya ke atas, itu dikontrol oleh sigma V sama dengan 0. Sama yang dengan yang lainnya kita harus beri dia anggapan. Anggapannya apa? Anggapannya kalau vertikal hanya dua, ke atas atau ke bawah. Ya, maka kita tulis misalkan dia plus kalau ke atas. Nah, kalau vertikal tadi yang ikut adalah gaya vertikal. Nah, kalau misalkan sigma V sama dengan 0 yang vertikal saja. Oke, yang vertikal saja. Jadi ingat, misalkan ada di sini Q yang besar, maka Q ini akan ikut sama-sama P, sama-sama VA, sama-sama VB. Ikut semua di kontrol di sigma V sama dengan 0. Oke, nah ini gaya vertikal ikut. Plus minusnya sesuai anggapan kita ini. Oke, nah jika hasil sigma V itu sama dengan 0 atau mendekati 0, maka reaksi perletakan baik besarnya maupun arahnya sudah benar. Nah, tetapi kalau tidak 0, silahkan kembali lagi untuk mengecek apakah ini semua sudah betul dan ini sudah benar. Ya, sehingga kalau nanti kita kontrol dengan sigma V sama dengan 0, hasilnya sama dengan 0 atau mendekati 0. Nah, biasanya untuk mendekati 0 pada saat kita kalkulator, usahakan menggunakan sampai 3 angka di
belakang koma. Jadi kan kita biasanya di kalkulator kan misalkan 3,5 ada banyak angka. Nah, gunakanlah 3 angka. 1, 2, 3. Jadi 3 angka ini diikut sertakan sehingga nanti untuk mendapatkan nilai 0 dan mendekati 0 itu lebih besar peluangnya ya. Tidak perlu juga sampai 10 angka di belakang digit. 3 angka sampai 4 angka itu sudah bisa memberikan kita jaminan mendapatkan sigma V sama dengan 0 atau mendekati 0. Baik, ini adalah jadi kalian bisa lihat bahwa hanya 4 tahap ya. Oh, sorry, 5 tahap. Jadi kita gambar soalnya, gambar reaksi perletakan, hitung sigma M, hitung sigma H, dan kontrol dengan sigma V untuk semua bentuk dari pembebanan. Mudah-mudahan dengan adanya langkah ini, maka perhitungan nanti jika menghitung reaksi perletakan tidak akan lagi bingung mengenai tanda, mengenai apa yang harus digambar, dan mengenai apa yang harus dikontrol. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.